Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat? Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Meskipun siang hari seperti ini ya, perlu kita tetap semangat karena hukum menuntut ilmu itu wajib ya dalam situasi dan kondisi apapun. Maka ketika ada di antara kita kemudian kita dalam posisi menuntut ilmu, kita meninggal, maka derajatnya sama dengan mati syahid. Nah itu ya, itu dalam sebuah hadis yang sahih. Maka semangat belajar harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu di antara kalian untuk membaca doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah, pada siang hari ini berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Hari ini ada yang izin atau sakit? Izin atau sakit? Atau dispen? Kan ada izin. Ya. Mudah-mudahan kegiatan dia di luar kelas ini diberikan kelancaran ya. Sebelum saya lanjutkan, coba saya pengen sedikit kita mereview dari materi kemarin. Silakan, Mas. Materi yang kemarin kita pelajari itu adalah menganalisa tentang surah Al-Imran ayat 190, 191 dan juga 159 dan pengertian berpikir kritis dan demokrasi Islam. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita karena materi kita masih dengan lanjutan minggu kemarin, yaitu berpikir kritis dan demokratis sesuai dengan surat Al-Imran ayat 190 dan 91 serta 159. Ya. Nah, saya mulai dari ini gambar ini dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Siapa yang mau komen gambar yang pertama? Pada gambar tersebut itu menerangkan tentang terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini juga termasuk salah satu contoh dalam tanda-tanda kebesaran Allah yang tercantum pada surat Al-Imran ayat 190 dan juga 191. Oke. Ada yang mau mengomentari lagi? Ya, silakan. Dari gambar tersebut kan terlihat bahwa ada fenomena bencana alam yaitu banjir. Hal itu merupakan suatu kekuasaan Allah juga yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Oh iya, tadi Pak Dak meminta ini kok malah mendeskripsikan yang banjir ini. Ini menunjukkan kita masih kurang konsentrasi. Tunjukkan untuk biar kita konsentrasi, maka kita kasih es drinking sama-sama dengan Pak Dak. Kita Pak Dak mengikuti tepuk Pak Dak kali ya. Ketika Pak Dak kasih tepuk beat 1, nanti berarti nih beat 2, beat 3. Nah, itu 3. Ini biar kita fokus. Bisa dimulai ya? Oke, sekarang tepuk beat 2, beat 3, beat 1. Saya lanjutkan materi kita, yaitu tujuan pembelajaran kita. Tujuannya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisa ciri-ciri orang yang berpikir kritis dan demokratis. Kalau kontrak belajarnya yaitu saling menghargai, menghormati, menggunakan bahasa yang sopan sesuai dengan bahasa Indonesia ya, yang benar. Yang ketiga adalah apa? Angkat tangan atau raise hand untuk berbicara. Ini yang perlu kita sepakati dan komitmen bersama supaya kegiatan KBM kita lancar. Saya lanjutkan. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpikir kritis dan demokratis? Yaitu ini. Takut azab Allah. Yang selanjutnya, orang yang punya ciri-ciri berpikir kritis itu tentunya apa? Semangat belajarnya tinggi. Karena apa? Rasa ingin tahuannya tinggi. Orang yang punya ciri-ciri berpikir positif atau orang yang punya ciri-ciri berpikir secara kritis itu proporsional antara berpikirnya dengan pikirnya.
Salah satu ciri orang yang berpikir kritis indikatornya adalah suka membaca. Silahkan saya minta kalian berkelompok. Udah? Oke? Kalian kan sudah mendapatkan KID ya. Sekarang dilanjutkan ya, didiskusi dengan kelompok ya kan. Langsung kemudian nanti selesai dipresentasikan. Paham ya? Presentasi ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terhadap masalah apa, kemudian solusinya bagaimana. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berpikir kritis tentang gempa bumi. Saya Fikri Lazurti Imani sebagai moderator, dan di samping saya ada Gelis Cahya Ratna Bintaro, dan di sampingnya lagi ada Hani Rafida Putri, yang di sampingnya lagi ada Mahisha Wahyu Awaluddin, dan yang paling pojok ada Muhammad Ayub Samudra. Gempa bumi akan dipresentasikan oleh Hani, rekan saya bernama Hani. Gempa bumi sendiri diartikan sebagai getaran atau yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Penyebabnya disebabkan oleh adanya aktivitas teknologi, yaitu pergeseran lempeng. Lempeng terlihat secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Solusi untuk menghadapi gempa bumi, yang pertama membuat tempat berlindung dari gempa, kemudian yang kedua ketahui cara melakukan evakuasi mandiri, yang ketiga menghadapi status peringatan dini, dan yang keempat tetap tertib dan tidak melebih-lebihkan keadaan. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa gempa bumi adalah agar yang diberi bencana tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, seperti dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa setiap kali Allah mencintai orang, Allah pasti memberi cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Oke, kita kasih aplaus untuk presentasinya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apakah ada ditanyakan? Ya. Perkenalkan, perwakilan dari kelompok 2. Tolong jelaskan untuk kelompok yang sedang dipresentasikan tentang bagaimana gempa bumi bisa dijadikan sebagai salah satu contoh berpikir kritis. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kenapa gempa bumi bisa dikatakan sebagai berpikir kritis? Dengan peristiwa gempa bumi kita kan bisa memikirkan apa sih penyebab dan solusi untuk menghadapi gempa bumi tersebut. Serta dari peristiwa gempa bumi kita juga bisa mengambil hikmah yang dapat dipetik untuk kehidupan kita ke depannya itu untuk seperti apa. Terima kasih. Bagaimana di kelompok 5? Apa sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih.
Karena tidak ada pertanyaan yang lain, akan presentasi akan kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita refleksi, tetap berdiri di situ dulu ya. Materi ini sangat bagus karena tadi pertanyaannya dari Mbak Ulin itu bagaimana sebuah peristiwa gempa bumi bisa menjadikan orang itu berpikir secara kritis kan gitu ya. Maka tadi saya sampaikan ketika kita melihat segala sesuatu atau sebuah peristiwa, maka kita mestinya harus merespon ya. Jadi merespon dengan melihat segala sesuatu itu atas izin Allah. Jadi adanya gempa, ya kan? Pasti tadi saya sampaikan tidak ada peristiwa di dunia ini yang sia-sia. Termasuk itu musibah, ya. Apakah itu bencana, apakah itu musibah, apakah itu nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti ada hikmah di balik semua itu. Apa kira-kira hikmah yang terjadi gempa tersebut? Munculnya semangat dan solidaritas kita sesama manusia. Banyak orang berbondong-bondong memberikan bantuan, mendarmakan rezekinya sebagian untuk kegiatan ini. Nilai apa yang bisa kita ambil? Namanya gotong royong, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Gitu ya, pemahaman saya. Ada yang mau refleksi atas ini? Ya, silakan Mbak Ulin, refleksi kegiatan kita siang hari ini. Jadi refleksi untuk pertemuan kali ini, sebelumnya saya belum mengetahui tentang hikmah berpikir kritis dan demokratis. Jadi setelah adanya pembelajaran ini, kita semua mengetahui tentang hikmah berpikir kritis. Selain itu juga kita bisa mengetahui tentang diri berpikir kritis dan demokratis. Kita juga bisa menjelaskan tentang tafsiran dari Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 150. Jadi kita itu bisa mengetahui pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat Allah dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan menemukan makna yang tersembunyi. Terima kasih. Oke, terima kasih aplaus atas refleksinya. Ada yang setelah refleksi ada yang mau menyimpulkan materi ini? Ya, silakan Mas. Dari materi berpikir kritis yaitu mengenal dengan rinci setiap bagian dari keseluruhan, pandai mendeteksi sebuah permasalahan yang ada dan mampu membedakan suatu ide yang relevan dengan ide yang tidak relevan. Oke, cukup. Terima kasih aplaus untuk yang kasih kesimpulan. Silakan bisa duduk di tempat duduknya lagi. Karena sudah selesai refleksi, kita sudah selesai kesimpulan, maka saatnya kalian mengerjakan kuis. Silakan dikerjakan kuis yang ada di Telegram kalian masing-masing. Sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan untuk sesi yang siang ini mata pelajaran PAI dan Bidoketi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingatkan, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar untuk materi yang akan datang. Ya, kita masih dalam satu materi sehingga nanti ketika pertemuan yang datang, ya kita sedikit mengulas. Kalian persiapkan sumber-sumber media belajar dari buku, dari digital, dari apapun kalian gunakan sebagai media belajar kalian. Itu ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.